waktunya untuk saya di tengah kesibukan Bapak Ibu guru semua utamanya terkait hari ini. Bapak Ibu sedang mempersiapkan untuk pengimbasan besok setir. Hari ini saya di sini sudah kenal ya Bapak Ibu. Saya Gloria Agustina, CGP Angkatan 11 Kabupaten Temanggung, yang hari ini akan mendesiminasikan, akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak Angkatan 11 ini. Nah, untuk budaya positif ya, di sini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, konsep inti dari budaya positif ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol guru, keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Untuk yang pertama yaitu masuk dalam pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru merupakan suatu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang di dalamnya terdapat 6 elemen yang terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir ada mandiri. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan pembiasaan hal baik yang mencakup sikap maupun perilaku tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Kita sebagai pendidik juga harus memiliki tujuan, yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka atau murid kita bisa berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Semua usaha yang terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan itu bisa terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada apa saja? Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup, di mana kebutuhan untuk bertahan hidup itu meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Lalu kebutuhan dasar kita sebagai manusia yang kedua itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Lalu kebutuhan dasar kita yang ketiga yaitu penguasaan, meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan diterima. Lalu kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan. Ya, kita mandiri, meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan dirinya. Lalu kebutuhan dasar yang kelima yaitu tentang kesenangan, yang meliputi kita bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, itu merupakan 5 kebutuhan dasar kita sebagai seorang manusia. Kemudian yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini terdiri dari 3, Bapak Ibu. Yang pertama ada hukuman, di mana hukuman itu tidak terencana dan kita lakukan dengan tiba-tiba, ya,
Kemudian berupa fisik atau psikis hukuman. Lalu yang kedua, motivasi perilaku manusia yaitu konsekuensi, di mana konsekuensi ini terencana dan disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi konsekuensi dari konsekuensi ini, murid tetap dibuat dengan merasa tidak nyaman. Lalu sikap guru selalu memonitor murid, ya. Jadi hampir sama dengan hukuman satu arah dari pihak kita saja. Kemudian ada yang ketiga yaitu restitusi, di mana restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi sangat berbeda dengan hukuman dan konsekuensi, di mana restitusi ini melibatkan murid. Jadi tidak hanya satu arah dari kita saja, melainkan kita melibatkan murid untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan murid sehingga kedepannya kesalahan itu tidak terulang lagi. Kemudian yang kelima, ada posisi kontrol guru. Kita sebagai guru ada beberapa posisi kontrol yang bisa kita ambil, ya. Yang pertama ada penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau, dan manajer. Nah, kita lihat nih Bapak Ibu, posisi kontrol kita sebagai guru di kasus Adi yang terlambat hadir di sekolah. Nah, jadi ada sebuah contoh kasus seorang anak atau murid yang terlambat hadir di sekolah. Nah, posisi kontrol kita ketika kita memposisikan posisi kontrol kita sebagai seorang penghukum, kita bicaranya dengan suara tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghakimi murid. Misal, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Kapan bisa datang tepat waktu? Seperti itu, ya. Kesannya kita marah-marah sambil melotot. Nah, ketika kita memposisikan diri kita sebagai seorang penghukum, coba kita tanyakan kepada diri kita sendiri, Bapak Ibu, bagaimana perasaan murid bila kita sebagai seorang guru berbicara seperti itu, berbicara lantang, berbicara dengan nada tinggi, kemudian matanya melotot. Hasilnya bagaimana ketika kita memperlakukan seorang murid seperti itu? Nah, hasil dari posisi kontrol sebagai seorang penghukum, kemungkinan murid itu bisa marah dan dendam atau bersifat agresif dengan kita. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil kita akan menggores kendaraan tersebut dengan paku, ya. Mungkin karena habis dimarahi kita, jadi murid itu bisa merasa dendam seperti itu di Bapak Ibu. Jadi bisa melakukan hal-hal yang di luar kontrol kita. Nah, itu adalah contoh posisi kontrol kita sebagai seorang penghukum. Lalu contoh dengan kasus yang sama, namun posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah, ya. Dengan ketika kita memposisikan diri kita sebagai pembuat merasa bersalah, nada suara kita itu harus memelas, harus halus atau sedih, ya. Jadi merapat kepada anak, baik kita memelas, intinya kita memelas kepada anak, berbeda dengan posisi sebagai seorang penghukum yang nada suaranya tinggi, ya. Sebagai contoh, ketika kasus Adi datang terlambat, kita memposisikan sebagai pembuat merasa bersalah, kita bilang ke murid, ke Adi, ya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji kan dengan ibu bahwa kamu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, ini yang kita memulas, ya. Kalau bahasa saya mungkin kurang halus, Bapak Ibu bisa lebih halus lagi, lebih memulas lagi kepada anak ketika memposisikan kita, kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, ketika kita memposisikan posisi kontrol tersebut, mungkin hasilnya murid itu akan menjadi merasa bersalah, berbeda dengan penghukum yang hasilnya itu murid itu bisa dendam. Namun berbeda dengan ini, murid akan merasa bersalah, ya, telah mengecewakan kita sebagai gurunya. Murid akan merasa menjadi seorang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada penghukum.
tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Lalu yang ketiga, dengan masalah yang sama namun posisi kontrol kita sebagai seorang teman. Dengan nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya kita juga merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Nah, dengan kasus itu mungkin kita bisa berbicara, bisa ngobrol dengan murid kita. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kan kamu sudah janji ke ibu, bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya, sambil ketawa, sambil ibaratnya kita ngobrol dengan teman. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti ibu bantu. Ya. Jadi bisa sambil senyum-senyum, sambil sedikit seperti istilahnya kita ngobrol dengan teman. Nah, ketika kita memposisikan sebagai kontrol kita sebagai seorang teman, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan kita. Murid akan merasa dekat dengan kita. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja ada juga dari sisi negatifnya. Murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Jadi posisi kontrol teman ini ada sisi positif dan negatifnya. Jadi sisi positifnya tadi anak bisa terbuka, kemudian sisi negatifnya anak jadi bergantung dengan guru yang dirasa cocok, dirasa nyaman tersebut. Lalu posisi kontrol kita sebagai seorang pemantau dengan nada suara datar dan bahasa tubuh yang formal. Ya, seperti Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, jadi kita melakukan dialog atau percakapan ngobrol masih ada dengan suara yang datar dan bahasa tubuh yang formal ketika kita sebagai seorang pemantau. Nah, bagaimana hasilnya ketika memposisikan diri kita sebagai seorang pemantau? Yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebih, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ya, jadi dari pemantau ini kita tetap tidak boleh dengan nada suara yang marah, ya, atau nada suara yang tinggi, tetapi anak tetap dibuat tidak nyaman dengan posisi pemantau ini. Lalu yang terakhir ada posisi kita sebagai seorang manajer, ya, di mana posisi manajer ini kita bicaranya dengan suara yang tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku dan mendekat kepada murid. Di situ ada contohnya Bapak Ibu, dengan kasus yang sama Adi terlambat datang di sekolah itu. Kita sebagai guru bilang, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi jawabnya, iya Pak, iya Bu, jam 7. Ya, kita jawab, jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini dan lain sebagainya sampai ini. Dan hasilnya dari posisi kontrol manajer ini, posisi manajer suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersandar gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawabnya pada
murid. Jadi posisi manajer ini kita tidak boleh dengan suara yang tinggi kita nunjuk-nunjuk ya, nuding-nuding anak, itu tidak boleh. Jadi apalagi kita membuat seolah-olah murid itu punya kesalahan yang fatal, terus kita buat dia merasa bersalah, itu tidak boleh, Bapak Ibu. Nah, contoh lain dari penerapan 5 posisi kontrol kita sebagai guru di kasus yang berbeda, di kasus murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan kita, yaitu sebagai seorang penghukum ya, bisa berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Kemudian ketika posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah, kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Nah, itu merupakan pembuat merasa bersalah. Lalu yang ketiga, posisi kontrol kita sebagai seorang teman ya, ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main games gitu. Kemudian posisi pemantau ya. Kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya, sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Itu sebagai posisi seorang pemantau. Kemudian posisi kontrol yang terakhir yaitu sebagai seorang manajer ya. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Keyakinan sekolah apa yang sudah kamu langgar dan apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Nah, jadi posisi manajer ini kita tanyakan dulu ya kesalahan dia sadar tidak dia sudah berbuat salah, dan kesepakatan kembali lagi kesepakatan apa yang sudah dibuat. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira ketika kita berbicara saya kecewa sekali dengan kamu, posisi kontrolnya itu sebagai seorang apa Bapak Ibu? Sebagai apa? Pembuat merasa bersalah. Coba kita lihat. Ya, betul Bapak Ibu. Jadi ketika kita berbicara seperti itu, posisi kontrol kita yaitu sebagai pembuat merasa bersalah. Lalu ketika kita berbicara, kamu tidak pernah benar melakukannya, sekarang keliling lapangan 3 kali. Nah, seperti itu apa Bapak Ibu? Posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Kemudian ini Bapak Ibu, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, ini posisi apa Bapak Ibu? Teman? Coba kita lihat. Sebagai seorang manajer. Nah, kali ini Bapak Ibu, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Nah, ini sebagai posisi kontrol sebagai seorang teman. Nah, terakhir ini Bapak Ibu, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu tahu konsekuensinya jika terlambat? Ini posisi kontrol kita sebagai seorang apa? Sebagai seorang pemantau. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu sudah paham sekali ya tentang posisi kontrol kita, 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Kemudian yang keenam yaitu tentang keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru, murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Jadi keyakinan kelas ini dibuat di kelas dengan kita berdiskusi dengan murid-murid nih Bapak Ibu. Jadi anak didik kita, murid kita bisa mengutarakan pendapatnya. Jadi tidak hanya semata-mata kita buat keyakinan kelas, cari di Canva sudah ada tinggal kita print. Itu tidak seperti itu nih Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu benar-benar dibuat dengan diskusi dan siswa itu mengutarakan pendapatnya. Keyakinan kelas apa yang akan dibuat demi meningkatkan kedisiplinan murid kita di dalam kelas kita. Kemudian yang terakhir ada segitiga restitusi.
Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru maupun orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki kesalahan. Segitiga restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, tahapan dari segitiga restitusi itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan yang sudah kita buat. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi di tahap menstabilkan identitas ini merupakan kita meyakinkan kepada anak bahwa membuat kesalahan itu normal, wajar ya, karena kesalahan itu merupakan bagian dari suatu proses pembelajaran. Lalu yang kedua, ada validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Murid mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, contoh variasi kalimat dari segitiga restitusi itu yang pertama, di tahap menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya kita bisa berbicara kepada setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Selain itu, kalimat lainnya bisa, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, di tahap menstabilkan identitas kita bisa berbicara seperti itu kepada murid-murid. Kemudian di tahap validasi tindakan yang salah, kita bisa mengucapkan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, itu merupakan contoh yang bisa kita katakan kepada murid di tahap validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di tahap ini kita bisa mengatakan kepada murid-murid nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, di tahap menanyakan keyakinan itu contohnya kita sebagai guru bisa berbicara seperti itu kepada murid. Nah, demikian Bapak Ibu penyebaran pemahaman dari saya terkait budaya positif yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Temanggung ini. Kurang lebihnya mohon